Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Investasi jangka panjang memang harus diperlukan untuk bisa memberikan kenyamanan terhadap generasi-generasi sebelum maupun sesudah kita. Generasi sebelumnya adalah berfungsi supaya kita bisa memberikan contoh kepada kondisi-kondisi yang harus dilakukan. Misalnya mencari ilmu, mengaji, belajar agama, dan sebagainya. Kalau dari awal kita tidak diberikan wewarah untuk mengaji, untuk memberikan ajaran-ajaran baik akidah, akhlak, ibadah, muamalah dengan baik, maka bisa dipastikan keturunan-keturunan kita akan kehilangan panduan ilmu. Bahasa Jawa, kehilangan obor, kehilangan cahaya untuk keilmuan. Pada saat ini banyak didirikan tempat-tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ yang secara kondisional memang layak untuk diapresiasi, diakui secara positif bahwa semangat juangnya memang ada. Tetapi banyak di antara mungkin di daerah-daerah tertentu yang kegiatan TPQ-nya ini mengalami pasang surut atau hidup segan, mati pun enggan. Sehingga ini perlu juga dipertimbangkan bagaimana mendapatkan sumber dana dari pembelajaran Al-Quran. Kalau kita menyekolahkan anak kita, mungkin di tataran PAUD, TK, SD, SMP, SMU, atau yang sederajat, membutuhkan biaya baik akomodasi, belum biaya untuk jajan, belum biaya ngenet, belum untuk kuota, itu pun orang tua mati-matian memperjuangkannya. Apalagi kalau terkait dengan bagaimana ilmu Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan investasi yang harus dipertimbangkan dan harus dipentingkan. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW saja menggurukan, dalam tanda kutip saat ini, mempersilahkan Zaid bin Thabit untuk mengajari cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk mengaji. Bukan berarti Kanjeng Nabi tidak bisa, tetapi memberikan kesempatan kepada sahabat untuk mendidik cucunya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, yakni putranya Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Itu membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwa mencari ilmu itu sangat dipentingkan. Berguru itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak sempat mengajari anak kita sendiri, maka harus diberikan kesempatan orang lain untuk mengisi waktunya. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa guru-guru ngaji itu juga membutuhkan sesuatu sebagai sarana untuk kehidupannya. Bukan masalah penghasilannya, tetapi bagaimana kita memberikan prioritas yang relevan terhadap apa-apa yang diberikannya. Untuk kepentingan dunia saja, kita sanggup menginvestasikan atau pasif income-nya atau dana taktisnya barangkali bahasa sekarang, satu bulannya sampai ratusan ribu, ada yang 200 ribu, untuk beli kuota kadang mencapai 250 ribu atau 300 ribu. Dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Apalagi kemarin ketika saat masa pandemi, itu ada HP yang baru, kemudian kuotanya juga harus banyak, dan sebagainya. Sehingga memerlukan perhatian-perhatian yang besar.
Apalagi ini tentang agama yang harus kita perhatikan. Kalau saat ini kita tidak mampu mengajari anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran, apa yang bisa kita dapatkan untuk 10-20 tahun ke depan? Terutama ketika kita tinggal di perumahan yang jauh dari masjid, yang jauh dari musola, yang jauh dari tempat-tempat yang mempunyai momentum ibadah. Mereka hanya memperdengarkan musik-musik biasa, mungkin penganut agamanya juga heterogen, mungkin bahkan di antara mereka, karena banyak di antara sekarang ini, anak-anak muda yang ateis, yang lebih suka tidak mengingat Tuhannya. Mereka merasa bahwa mereka tidak bertuhan. Karena apa? Dari awal mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar agama. Bahasa akrominya sering disebut IAIN, ingkar Allah, ingkar Rasulullah. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau ada ingkar Allah, ingkar Nabi, ini merupakan satu kondisi yang luar biasa dan sangat membahayakan. Sehingga tentu pembelajaran agama harus diawali dari keluarga. Dan harus didukung dengan orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Khususnya adalah ilmu Al-Quran. Bahasa sekarang, TPQ. Maka dalam hal ini, saya mengetuk kepada semua pihak, mari kita ringankan diri kita investasikan sedikit harta kita untuk memintarkan anak-anak kita supaya belajar ilmu Al-Quran dengan orang-orang yang tepat. Kalau memang mampu ya dipondokkan. Tetapi ketika belum bisa mondok, maka tentu harus dicarikan dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas minimal bisa membaca dan menulis Al-Quran. Kalau sudah bisa mempelajari huruf-huruf Al-Quran, maka disarankan untuk membaca Al-Quran atau mungkin menghafalkan Al-Quran agar kita bisa juga ikut menjaga Al-Quran. Karena kalau ada cetakan huruf Al-Quran yang salah, mungkin di terbitan mana, mungkin kita menjumpai hal tersebut, kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak akan tahu letak kesalahannya. Tetapi kalau kita sudah belajar Al-Quran, mungkin belajar nahwu, mungkin syaraf, mungkin balaghah, mungkin hal-hal lain yang berkait dengan baca tulis Al-Quran, maka kita akan segera mengerti bahwa ada hal-hal yang keliru tentang Al-Quran, baik sisi harokat maupun penulisannya. Apalagi sekarang ini menulis Al-Quran sering-sering menggunakan mesin, sehingga tentu banyak hal yang bisa saja terjadi. Untuk menghindari hal ini, maka upayakan agar anak kita, keluarga kita mampu memahami baca tulis Al-Quran dengan baik. Dan yang paling penting, mari kita perhatikan guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadzah kita di TPQ yang mungkin jauh dari kita, mungkin secara penghasilan, mungkin tidak seberapa yang perlu kita investasikan. Tetapi sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah itu termasuk bagaimana kita berjuang untuk bagaimana mengubah anak kita dari pola tidak tahu menjadi tahu, dari pola tidak mengerti menjadi mengerti, dari pola tidak paham menjadi memahami. Yang terakhir, seperti biasa di season ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita atau kita sendiri yang dalam hal ini, saat ini masih tertimpa permasalahan baik ekonomi maupun permasalahan yang lain yang belum selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan dan menyelesaikan permasalahan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertawakal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.